Kepada mereka kami Halo kembali teman-teman. Kemarin udah sempat ada konten tentang Jumbo. Nah, ini adalah salah satu konten yang ingin saya buat, yaitu mereview berita. Nah, jadi hari ini ngambil gambarnya hari Senin. Jadi ada Jumat, Sabtu, Minggu. Berita-berita apa aja yang ada di Jumat, Sabtu, Minggu yang mungkin teman-teman kelewat, atau kira-kira ini berita ini tuh isinya apa, kenapa gitu. Nah, ini saya mau coba cari berita-berita yang ada di media sosial, di koran-koran, di mana-mana, atau ada yang ramai dibahas di media sosial gitu. Jadi kira-kira mau kasih gambaran kalau ada kayak gini itu kenapa dan bagaimana sih sebenarnya gitu. Saya baca dulu. Kita mulai dari yang pertama. Itu ada hal yang rame. Itu kasusnya cukup mengerikan ya. Ini bisa teman-teman baca di banyak tempat. Itu laporan penangkapan Ketua PN Jaksel Muhammad Arif Nurianta, kasus suap senilai 60 miliar yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Muhammad Arif Nurianta. Jadi kasusnya dia itu ditangkap karena membebaskan ketiga terdakwa, dalam hal ini Permata Hijau Group, Wilma Group, dan Muslim Mas Group, kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO di Maret 2025. Si ketua PN ini terjadi waktu dia masih di PN Jakarta Pusat. Dia waktu itu menjabat wakil ketua. Jaksa menuntut ganti rugi total 17,5 triliun, tapi hakim tersebut malah memberikan vonis lepas gitu. Itu yang lumayan gila. Misalnya gini, korupsi ekspor 17,5 triliun, tapi pada akhirnya Pak Hakim memutuskan untuk mendakwa lepas. Padahal terlepas dari isinya, terlepas dari putusan isi perkara gitu, tapi ketika jaksa menuntut 17,5 triliun tapi memutuskan bebas murni onslaught gitu ya, itu juga justru perlu kita perhatikan sama-sama gitu. Maksudnya itu ada apa di dalam kasusnya. Itu di dalam penggerebekan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu ada uang tunai sekitar 2,1 miliar dalam berbagai mata uang. Wow. Amplop berisi 65.000 Singapura dolar dan 7.200 US dollar di tas pribadi. Ada 4 mobil mewah, Ferrari Spider, Nissan GT-R, Mercedes-Benz G-Class, Lexus. Ini mobilnya mahal ya. Temuan ini bertolak belakang dengan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Arif yang mencantumkan total kekayaan 3,1 miliar. Beritanya kalian teman-teman bisa baca di detik.com, ada detik.com, ada Okezone juga nulis itu, Tirto, hampir di semua media, Kompas dan lain-lain, hampir semua media ngebahas tentang ini. Jadi ini juga bisa jadi tidak berkaitan langsung, tapi teman-teman pernah ingat ada kasus uang 1 triliun gitu ya. Ini tuh kayak uang yang kayaknya nggak beredar di masyarakat gitu. Jadi uangnya tuh karena ini uang hasil kejahatan gitu ya. Uang sebanyak ini itu tidak beredar di masyarakat, tidak masuk ke sistem perbankan, sehingga saya nggak tahu, mungkin dampak yang lebih luas itu ya berpengaruh pada sistem keuangan kita gitu, bahwa kelihatannya baik-baik saja padahal gimana gitu. Itu yang jadi menarik. Nah, terlepas dari itu juga ada beberapa hal yang perlu kita pastikan. Apakah hakim ini, Muhammad Arif Nurianta ini, itu tidak melakukan atau mengambil putusan
putusan-putusan yang bermasalah di masa sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita lihat, dicek lagi rekam jejak hakim ini pada 7 Desember 2020, pada ingat kasus kilometer 50 gak sih gitu, ada pembunuhan extrajudicial killing terhadap Laskar FPI yang dilakukan sama kepolisian. Extrajudicial killing adalah pembunuhan yang dilakukan di luar mekanisme gitu ya, mekanisme hukum yang ada gitu. Kira-kira gitu gambaran ini. Mungkin di definisi yang lebih detail mungkin teman-teman ahli hukum bisa lebih gambaran. Tapi ada 2 Laskar FPI yang ditembak sama kepolisian di kilometer 50. Muhammad Arif Nurianta ini memutuskan memberikan bebas murni bagi kedua terdakwa, 2 polisi yang dituduh dengan dakwaan pembunuhan berencana dan penganiayaan berat. Putuskan bebas murni bagi kedua terdakwa pada 16 Maret 2022. Putusan ini didasarkan pada klaim pembelaan terpaksa melampaui batas. Membela diri lah kira-kira, padahal di banyak pembicaraan, di banyak pemberitaan, para Laskar FPI ini nggak bawa senjata gitu. Dan itu udah kelihatan lah, ada CCTV-nya tiba-tiba mati, lalu rest area-nya tiba-tiba direnovasi gitu ya. Ini tuh kasus yang cukup berat sebenarnya gitu, karena ini kan melakukan pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara kepada masyarakat gitu. Nggak bisa pelanggaran HAM itu bukan ke rakyat, tapi kebanyakan kasus pelanggaran HAM itu dilakukan oleh negara sama rakyat. Apalagi dalam konteks ini sudah membunuh gitu ya, itu adalah pelanggaran HAM yang berat. Cuma ya kita tahu sendiri gitu, prosesnya sampai sekarang tuh nggak jelas. Malah hakim ini itu ditangkap dan karena kasus korupsi, sehingga menurut hemat saya dalam kasus-kasus yang lain juga bisa dilanjutkan. Jangan-jangan dalam kasus pembunuhan KM50 ada andil dari hakim ini sehingga memberikan vonis bebas kepada pelaku penghilangan nyawa gitu, kira-kira itu yang perlu kita pastikan sama-sama gitu, dan harus diawasi sama-sama nih semuanya. Bukan cuma kita lihat wah ini dia nerima kasus korupsi ekspor 60 miliar, tapi ada rekam yang lain juga yang perlu kita sama-sama. Sehingga bagi saya saya sih selalu konsisten ya untuk menuntut keadilan di KM50 gitu. Itu proses yang harus dibuka seterang-terangnya. Ada extrajudicial killing yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada negara, kepada rakyat hanya karena si korbannya itu melindungi orang yang dianggap musuh kekuasaan saat itu gitu. Ini juga bukti, karena ini ada bukti baru, harusnya negara lebih cepat lagi gitu ya, bergerak untuk menyelesaikan kasus KM50 utamanya. Nah, itu berita yang pertama, kasus yang pertama. Lalu berita kedua ya. Kemarin pasti kalau yang main di Twitter pasti kemarin lagi banyak dengerin tentang kasus di Sukahaji. Kasus Sukahaji itu di Bandung, itu terjadi pembakaran kios dan rumah. Padahal kasusnya masih bersengketa di pengadilan gitu. Nah, kronologinya sebenarnya seperti apa sih gitu, kronologi kasus tersebut. Ini saya dapat dari tirto.id ya. Teman-teman bisa baca lebih lengkap lagi di tirto.id nanti. Konflik lahannya itu dimulai tahun 1985. Ketika itu pemerintah kasih izin ke warga untuk menggarap lahannya jadi lahan pertanian sama lahan perkebunan gitu. Tahun 1985 itu udah lama banget. Lalu pada tahun 90 sampai 92 lahan dibebaskan untuk proyek jalan tol. Sehingga nggak jadi lahan pertanian lagi gitu ya. Lalu seiring berjalannya waktu, lahan yang sudah ada tersebut itu diubah jadi pemukiman warga, dibikin oleh warga untuk jadi pemukiman. Nah, lalu pada tahun 2009 ada 2 orang bernama Junus Jen Suherman dan Juliana Kusnandar muncul dan mengklaim memiliki sertifikat hak milik atas lahan tersebut dan meminta warga pindah. Namun warga dan kuasa hukumnya menilai kedua orang tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan menolak untuk pindah pada tahun 2018 kebakaran. Nah, sebelum masuk ke kebakarannya. Jadi kalau teman-teman kan suka lihat ya, ada di luar negeri itu ada homeless gitu, ada orang homeless tinggal di pinggir jalan, di mana di taman apa segala macam dan lain-lainnya gitu ya. Di Indonesia tuh nggak ada, teman-teman pasti jarang lihat ya, mungkin kecuali
kecuali teman-teman ODGJ gitu ya, atau misalnya yang gembel beneran gitu, pemulung dan segala macamnya. Tapi di Indonesia itu nggak kelihatan lebih tepatnya, karena mereka mengusahakan sendiri lahannya, mengusahakan sendiri perumahannya. Karena kenapa mereka mengusahakan sendiri? Karena pemerintah abai. Pemerintah itu abai mengintervensi penyediaan perumahan dari dulu. Ini kan yang sering saya omongin juga. Pemerintah tuh abai. Rumah itu dibikin seakan-akan komoditi pasar gitu loh. Pasar aja murni gitu. Lu berusaha lu dapat gitu. Kalau nggak berusaha ya lu nggak dapat. Nah, pada akhirnya mereka mengusahakan sendiri lahan pemukimannya. Nah, ketika mereka sudah mengusahakannya sendiri, mereka tinggal di situ, pemerintah itu seakan-akan mau cuci dosa. Mau cuci dosa, oke, ini karena kemarin kita udah salah, oke, kalian pergi gitu. Lewat penggusuran paksa gitu. Itu yang menurut saya juga nggak tepat gitu ya. Nah, tapi dalam kasus ini itu bukan warga versus pemerintah, tapi warga versus warga, di mana ada dua orang yang mengklaim hak milik atas tanah tersebut gitu. Dan kebakaran itu bukan cuma sekali, di Tirto disebutnya ada 2018 puluhan kios dan rumah. Lalu 2022 nah sebelum terjadinya kebakaran pada Lebaran 2024 warga itu ditawari uang kompensasi, tapi uang kompensasi cuma 750.000. Uang kompensasi 750.000 mau pindah kemana? Yang bener aja, gila kali. Tolak warga jelas. Maret 2025 warga diminta untuk mengosongkan lahan hingga 7 April 2025. Pemerintahan ini tanpa disertai dengan putusan pengadilan. Kalau udah ada putusan pengadilannya oke, meskipun oke lah gitu, masih bisa dibenarkan. Ini nggak ada putusan pengadilannya, tapi mereka meminta warga mengosongkan. Pada hari ini Kamis 10 April. Nah, Kamis 10 April kemarin, itu warga tuh sidang perdana harusnya. Sehari sebelumnya itu ada dugaan dibakar. Gitu. Itu yang harus jadi perhatian juga sih gitu loh, bahwa nggak bisa nih sembarangan gitu. Hal kayak gitu harus butuh ketegasan dari pemerintah sebagai orang yang harusnya menengahi masalah pertanahan dan pemukiman, yang punya kewajiban menyediakan sandang, pangan, papan, sandang, baju, pakaian lah segala macam ya, pangan, makanan, juga papan, rumah gitu. Dua yang lain itu juga didukung sama pemerintah, diintervensi sama pemerintah. Tapi papan ini nggak pernah gitu. Mungkin teman-teman bilang, iya tapi kan ada rumah subsidi, ada rusunawa segala macam dan lain-lainnya gitu. Itu namanya bukan mengintervensi pasar, itu bukan mengintervensi penyediaan, itu tuh project gitu. Rusunawa tuh project gitu. Pemerintah punya duit bikin rusunawa, pemerintah duit bikin rusunawa, pemerintah duit bikin rusunawa. Tapi seberapa banyak sih kemampuan pemerintah untuk itu gitu. Nah, dalam kasus-kasus ini juga banyak. Di Bandung tuh ada Dago Elos. Lalu ini Sukahaji. Di Jakarta juga banyak. Dulu yang Kampung Akuarium juga prosesnya begini. Bukit Duri prosesnya begini. Pemerintah abai sama tanahnya, abai sama perumahannya, terus tiba-tiba pengen bersih-bersih dosa, bulldozer. Bersih-bersih dosa, bulldozer. Itu nggak bagus. Gitu. Semoga teman-teman bisa memberikan solidaritas juga buat teman-teman Sukahaji dan mendorong pemerintah untuk lebih proaktif dan adil terhadap masyarakat yang tinggal di sana dan kelompok rentan lah di Sukahaji ini. Gitu. Nah, berikutnya nih berita ketiga ya. Nih, kalau ini juga agak rame nih. Ini sebenarnya bukan berita ya. Jadi gini, berawal dari ada kasus yang sangat berat di salah satu rumah sakit paling besar di kota Bandung, milik Kementerian Kesehatan. Itu ada soal dokter residen anestesi yang memperkosa korban dengan cara membius. Ya dengan modusnya lalu dibius, lalu diperkosa. Ini terlepas dari kasus yang mau saya bacain, cerita yang mau saya bacain, tapi ini juga jadi penting perhatian untuk seluruh pihak-pihak yang terlibat ya, yang punya kewenangan, baik itu Kementerian Kesehatan, baik itu ID, baik itu rumah sakit, baik itu kepolisian, untuk mencegah hal-hal yang kayak gini terjadi lagi di masa depan.
Kita sudah banyak dengar ada kasus bullying yang dilakukan oleh dokter-dokter kepada dokter-dokter lainnya, sehingga bahkan ada yang meninggal dunia karena bullying tersebut. Lalu sekarang ada kasus lagi ini bukti bahwa kedokteran itu juga harus berbenah gitu ya. Saya bukan dokter, keluarga saya ada yang dokter. Kita tuh nyaman gitu ke dokter gitu, nggak perlu ada takut-takut hal yang nggak bener, entah takut karena dokter spesialisnya itu dieksploitasi sama seniornya, akhirnya dia kelelahan karena harus ngurusin hal-hal yang nggak penting yang bukan kewajibannya untuk menyelesaikan bulinya, atau dokter-dokter residen yang seperti ini, membius. Nah, tapi bukan ngomongin itu, tapi itu satu hal. Tapi yang juga mau diomongin adalah, berawal dari di thread tuh muncul dari, nggak bisa kebuka. Berawal dari threadnya mariska.johana. Dear Bu Novita, kenapa komen saya di hide? Saya hanya ingin bertanya apakah pernah menjalani pendidikan profesi psikologi hingga menyebut diri sebagai psikolog. S1, S2, S3 psikologi bukan berarti psikolog. Apakah punya sertifikat sebutan psikolog dan surat izin praktek psikologi? Oh, udah ada pernyataan nih dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia. Sehubungan dengan informasi beredar terkait keanggotaan Novita Tandri di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, IPK sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan psikolog klinis, maka IPK Indonesia memberikan pernyataan bahwa seluruh anggota aktif IPK Indonesia memiliki kartu tanda anggota yang aktif. KTA IPK Indonesia tervalidasi di situs lacak anggota yang dapat dicek secara real time melalui ipk.id dan klik lacak anggota IPK Indonesia. Saudari Novita Tandri melakukan pendaftaran sebagai anggota IPK Indonesia pada tanggal 17 Juli 2022. IPK Indonesia melakukan verifikasi lanjutan terhadap dokumen yang dipersyaratkan sebagai kelengkapan. Bla 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 bla. Melakukan verifikasi jasa pada sumber utama. Selain itu IPK meskipun begitu, sampai batas waktu yang ditentukan, saudari Novita tidak sanggup melengkapi dokumen yang dimaksud atas dasar hal tersebut, maka keanggotaan saudari Novita Tandri di IPK Indonesia dinyatakan batal. Saudara bukan anggota IPK Indonesia. Oh, berarti bahkan dari Ikatan Psikolog Klinis Indonesia ini juga ketua IPK, pertanyaan dari Ibu Ratih Ibrahim, ketua 2 IPK Indonesia, Novita Tandri dia melakukan pendaftaran anggota IPK Indonesia dengan izin luar negeri. Pusdatin IPK mendapat klarifikasi bahwa data tersebut tidak diketemukan di universitas tersebut. Wow, ngeri sekali, kok bisa ya? Nah, sebenarnya kita nggak ngomongin kasus orangnya, tapi sebenarnya ini ngomongin gimana sebenarnya proses seseorang itu bisa dapat pengakuan. Ini gini, arsitek, psikolog, dokter, apalagi ya, itu tuh profesi-profesi yang butuh keahlian khusus, butuh disertifikasi karena berkaitan sama kehidupan orang lain lah, kira-kira gitu ya. Nah, misalnya gini, saya belajar tentang perumahan, saya ngerti rumah yang baik seperti apa. Saya ngerti bangunan yang bagus tuh harusnya kayak gimana, bahan-bahannya kayak gimana. Tapi saya nggak punya kapasitas, nggak punya kredibilitas untuk mendesain rumah gitu. Nggak bisa mendesain rumah, nggak bisa bilang, oh ini butuh bangunan yang seperti ini desain sendiri apa segala macam gitu. Nggak bisa, saya nggak punya, karena saya bukan arsitek dan saya tidak berpraktek arsitektur gitu. Juga tidak saya nggak bisa melakukan hal tersebut gitu. Misalnya, atau gini, misalnya menggambar peta tata ruang, saya nggak punya kapasitasnya karena saya bukan planologi gitu dan tidak bekerja di situ. Tapi saya ngerti kaitan sama alokasi ruang dan segala macamnya, peta tata ruang. Tapi saya nggak bisa menggambar itu, nggak bisa bikin gambarnya. Saya juga, opini saya tidak bisa jadi opini hukum, kira-kira gitu ya. Tapi saya bisa berpendapat atas itu. Tapi saya tidak mencantumkan diri sebagai ahli tata ruang atau mencantumkan diri sebagai arsitektur gitu. Tapi kalau misalnya analis kebijakan perumahan, analis kebijakan kota, itu saya bisa karena saya belajar di situ. Nah, dalam konteks ini juga sama. Bisa jadi si ibunya itu belajar psikologi di mana di luar negeri dan segala macam, ikut sertifikasi dan segala macam ini. Tapi ketika dia mau pakai titel psikolog, ketika dia mau pakai titel profesi gitu ya, ia harus ikut tata aturan yang benar, harus ikut ya, ada himpunannya segala macamnya dan lain-lainnya gitu. Mungkin terdengar gatekeeping, tapi ya
untuk hal-hal krusial kayak psikologi itu bukannya harusnya gatekeeping ya? Maksudnya nggak bisa sembarangan orang mengklaim diri sebagai psikolog terus buka praktek dengerin cerita orang tapi nggak ada akuntabilitasnya gitu. Maksudnya ketika misalnya si psikolognya ini abuse gimana? Itu tuh yang juga jadi harus diperhatikan kita bersama gitu. Apalagi kalau saya baca di beberapa bagian beliau juga kaitannya bekerja sama anak gitu ya, psikologi anak dan sekarang bikin lembaga dan lain-lainnya. Ini jadi hal yang sangat krusial juga sebenarnya sih, buat hal yang sangat penting juga buat kita semua untuk antisipasi. Jangan sampai hal-hal yang seperti ini jadi malah punya dampak buruk buat anak-anak, buat masyarakat. Jadi lebih ke arah sana gitu ngecek. Jangan hanya karena dilihat followernya besar, engagement media sosialnya besar, tapi tidak punya kredensial, tidak punya kredibilitas lah gitu buat ngomongin hal tersebut gitu. Apalagi jadi profesi gitu ya, itu yang juga saya juga nggak ngerti kenapa bisa lolos tuh kalau tadi. Tapi ini juga berlaku buat hal-hal yang lain. Apalagi gini, oh ya saya baru ingat, kita pernah punya banyak kasus kaitan sama dokter palsu. Kalau teman-teman ingat juga dulu Timnas itu pernah punya dokter palsu. Fisioterapis palsu ya kalau nggak salah. Dia bukan dokter, bukan fisioterapis gitu, tapi dia nanganin atlet Timnas. Seingat saya kasus itu bahkan sampai Hernando Ari itu hampir mati karirnya gitu karena ditangani secara tidak baik gitu. Dan maksud saya juga ini penting buat authority gitu ya, buat pihak-pihak yang berkepentingan untuk ngecek dengan secara baik dan benar gitu, bukan nyari cepatnya aja. Kredibilitas itu penting dipertanggungjawabkan gitu. Psikolog yang nggak benar, terus dokter juga nggak benar, jangan-jangan di banyak aspek juga kayak gitu. Ahli IT nggak tahu beneran ahli IT apa enggak, cuma bisa model bikin website pakai WordPress aja langsung jadi ahli IT gitu misalnya. Sedangkan yang ahli beneran tuh nggak didengerin gitu. Kadang-kadang di era medsos ini ya, orang tuh bisa bicara apapun, agree. Itu kita bisa sepakat. Orang itu bisa bicara apapun. Tapi orang bisa bicara apapun juga bukan berarti orang yang belajar di situ itu juga diabaikan gitu loh. Hanya karena orang ini punya suara yang besar gitu, misalnya mic-nya gede gitu. Terus seakan-akan dia jadi ngerti tahu segalanya, padahal enggak gitu. Kadang-kadang yang bahkan yang lebih ngerti kayak gini lah. Banyak di Twitter juga banyak gitu ya. Akunnya Pio Pika Fred kalau nggak salah. Dia dokter hewan. Kerjanya nyelamatin, nge-rescue binatang-binatang. Dia bikin campaign bahwa jangan melihara binatang liar. Stoplah influencer pelihara binatang liar supaya orang-orang biasa itu nggak tertarik untuk pelihara binatang liar. Udah benar dilakukan sama dokter hewan yang kerjanya nge-rescue binatang liar. Tapi orang-orang malah ngebelain influencernya yang nggak pernah belajar tentang binatang liar, bukan dokter hewan. Seakan-akan mereka jadi pelaku konservasi gitu. Padahal konservasi ada aturannya lagi sendiri gitu, nggak bisa sembarangan juga. Dijadiin konten di media sosial, lucu apa segala macam. Akhirnya orang-orang jadi ikut melihara gitu kira-kira. Nah, itu sih kalau ada bukunya Tom Nichol, The Death of Expertise. Nah, ini The Death of Expertise. Ini bukunya masih disegel karena saya udah baca yang versi bahasa Inggrisnya. Terus kemarin lihat ada di Gramedia, ada buku versi bahasa Indonesianya. Beli tapi nggak sempat dibaca. Nih ada banyaknya juga yang kayak gitu sih. tapi saya udah baca yang versi bahasa Inggrisnya, The Death of Expertise. Itu salah satu contohnya, salah satu contoh nyata dari The Death of Expertise. Nah, begitu aja. Ini mungkin agak kepanjangan, harusnya nggak kepanjangan sih. Tapi nanti kita cut aja. Nah, itu episode konten bahas berita dan kejadian lah, utamanya ini weekend. Di weekend kemarin harapannya sih pengennya bisa bikin seminggu 2 kali ya. Kan ada tadi kemarin Jumat Sabtu Minggu, nanti Senin Selasa Rabu, Kamisnya lewat, tapi Kamisnya ini. Tapi gitu, jadi
akan bahas berita-berita yang menarik, terus nanti juga berbagi pikiran saya dari di situ. Siapa tahu teman-teman belum dengar beritanya lebih lanjut, belum dengar beritanya, jadi butuh dengerin aja berita yang saya bacain. Gitu kira-kira teman-teman. Terima kasih, like, share, dan subscribe tentu saja. Semoga kita bisa ketemu di video-video berikutnya. Kalau misalnya ada teman-teman yang pengen juga bahas tertentu, ya bisa tulis di kolom komentar aja. Atau nggak sepakat, kita bisa diskusi di situ. Ini sudut pandang saya, sudut pandang orang lain bisa beda lagi. Itu kira-kira, sampai jumpa.